kasih kepada teman-teman media semuanya. Hari ini sudah datang ke tempat kami untuk mengambil keterangan kami terkait dengan klarifikasi kami terhadap pemberitaan SJ yang akhir-akhir ini bergulir dari pihak keluarga dan dari pihak manajemennya Saiful Jamil. Coba datang konsultasi kepada kami karena memang kami juga dari awal sudah menghandle semua persoalan Saiful Jamil. Jadi kami tahu betul seperti apa peristiwa-peristiwa, bukti-bukti hukum dan kejadian sesungguhnya. Nah, dan kami di sini bukan untuk mencari pembenaran apa yang telah diperbuat oleh Saiful Jamil atau apalagi yang sudah divonis atau untuk menentang keputusan publik. Tapi hari ini sebagai hak kami, hak Saiful Jamil dan keluarganya untuk memberikan klarifikasi semata. Ya, dalam hal ini apabila kita mengatakan bahwa harus Saiful Jamil harus kasih sanksi lagi setelah menjalani hukuman, artinya melawan kehendak undang-undang. Karena undang-undang sudah mengamankan kepada lapas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan. Dan hari ini Saiful Jamil udah bebas. Pihak keluarga bersyukur, pihak manajemen juga bersyukur Saiful Jamil keluar nama dan badannya. Bukan hanya namanya doang. Karena banyak juga tahanan keluar hanya namanya doang, badannya udah kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan ya. Mudah-mudahan ada waktunya gitu kan untuk bisa sedikit panjang lebar gitu. Jadi bahwa tuduhan glorifikasi itu gitu sangat tidak mendasar gitu kan. Karena yang kita juga sebelum hari H gitu ya, tanggal 25-nya memang kita pernah press conference ditanya oleh wartawan gitu kan, apa persiapannya keluarga untuk menyambut keluarga Saiful Jamil. Saya sampaikan pada saat itu kita karena melihat kondisinya seperti ini, kondisi dalam keadaan pandemi, orang nggak boleh berkerumun, berkumpul banyak atau apalagi berdesak-desakan, hingga kita mengambil keputusan bahwa yang menjemput itu hanya keluarga inti saja. Dan itu keluarga inti cuma 3 orang sebenarnya. Ya, terus selebihnya ada kerabat, kebetulan ada Pak Kasman, karena memang beliau juga yang dulu dari awal kan yang menangani kasus Bang Ipul, ya ikut ada. Terus kemudian ada pengacaranya yang terakhir itu kan Bang Lino, dan kemudian terus sama ada yang anak didiknya di Bintang Pantura cuma 3 orang. Dan Kang Asep ya sama itu ya 2 orang. Terus sama ini kru vlog sama Ayu Kila dan Indah Sari. Jadi kalau di YouTube paling banyak itu sekitar 14 orang aja. Dan soal pengalungan gitu kan, pengalungan itu saya katakan lagi dalam kesempatan ini, itu kalung bunga itu titipan dari ibu angkatnya yang bernama Ibu Hesti. Karena beliau pada saat itu sedang mengalami stroke, nggak bisa nyambut, dibilang. Videonya masih ada tuh, karena saya itu masih dari siaran langsung gitu kan, bahwa dia melalui Bang Lino itu menyampaikan kepada saya, Bang Soleh, tolong kalung ini nanti sampaikan ke Bang Ipul. Kalung ini gitu kan adalah merupakan tanda kasih seorang ibu kepada anaknya, yang dimana dia hari ini nggak bisa datang. Jadi kalung ini adalah perwakilan sambutan dia. Ya, jadi bukan kalung menghargai juara olimpiade dan sebagainya, nggak ada dalam pikiran kita. Dan saya juga nggak terbayang kalau hari itu bakal sebanyak itu orang yang hadir. Dan itu pun media, bukan penonton ya. Jadi soal yang glorifikasi itu nggak ada, mungkin itu hanya anggapan aja ya, kelihatan dia mewah. Ya dia berdiri itu kan disuruh berdiri sama teman-teman media. Karena kita rencana sih pengen langsung pulang, dan jemput juga nggak kebayang. Dan saya juga nggak dapat informasinya kalau itu bakal dijemput sama mobilnya Mbak Indah Sari. Karena kita udah sepakat, saya Samsul gitu ya, sepakat tuh mau jemput pakai mobil label, pakai label yang ngontrak Saiful Jamil tuh, pakai mobil murah high ace ya, pakai mobil itu. Jadi bukan pakai mobil yang dibayangkan seperti itu. Saya sebenarnya kalau misalnya dengan tuduhan-tuduhan yang lain ya, mungkin kita bisa terima ya, mungkin dikata penjahat lah apalah dan sebagainya kita terima. Tapi dengan tuduhan pedofil dan predator inilah kita sangat-sangat tidak menerima. Karena
faktanya memang tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Bagaimana? Saya berdasarkan pernyataan dari juga dokter psikologi bahwa sebutan pedofil itu khusus gitu. Itu ada khusus, yaitu penyimpangan seks seseorang gitu, baik laki maupun perempuan, kepada anak ya pra-pubertas, yaitu umur 14 tahun ke bawah. Dan itu pun dikuatkan lagi sama Dr. Riza Indragiri bahwa yang pedofil itu ya untuk klasifikasi yang seperti itu. Di luar itu nggak bisa disebut pedofil. Dan kedua, kalimat predator ini pun juga nggak cocok untuk Saipul Jamil karena peristiwanya baru 1 kali. Kalau korban yang lain yang disebutkan, ada beberapa korban yang pernah ada ditayangin ya, baik di media mainstream maupun di YouTube, yaitu ada namanya, kan pertama DS, ada MD, ada AW. Di luar DS, MD dan AW itu nggak ada. Karena waktu itu kita berencana mau lapor balik, mereka semua kabur. Kecuali AW. AW datang minta maaf. Dia datang, saya pun punya fotonya, saya punya datanya. Kalau suatu saat butuh, mana AW? Kita akan bisa tunjukkan. Jadi, kalau dikatakan itu misalnya korban cuma 1 dan itu DS. Nggak ada MD, nggak ada AW.